Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Doli dari PT MTech Tri Megah Teknindo. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang penggunaan kontak bantu atau fungsi latching pada PLC ya teman-teman, menggunakan input output PLC X0, X2 dan Y1 ya teman-teman. Selanjutnya, selain kontak bantu itu apalagi sih fungsi PLC gitu kan? Banyak ya teman-teman fungsi PLC. Jadi namanya juga otak dari suatu sistem otomasi. Instruksi itu bukan cuma kontak bantu ya teman-teman. Kalau bisa dihitung semuanya tuh ya teman-teman. Kalau kalau dihitung semuanya itu instruksinya itu kalau di user manual ada dari halaman 84 eh, sampai 239. Oh, banyak banget teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa coba aja nanti kalau seandainya sudah beli PLC-nya ya teman-teman, setiap fungsinya ini. Tapi nggak perlu sih teman-teman, sesuai dengan kebutuhan aja teman-teman mau ngapain gitu ya. Uh, tapi kali ini mau saya ajarin uh, instruksi-instruksi yang sering ketemu ya teman-teman di pemrograman PLC manapun. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti timer on delay, habis itu counter, habis itu move, habis itu set, habis itu reset, habis itu multiple, habis itu divide, habis itu add, habis itu sub, habis itu compare, habis itu read real time clock. Udah sih itu ya teman-teman, nanti saya ajarin dulu satu-satu. Pertama dari timer dulu ya. Oke, mulai dari timer on delay. Ini saya catat dari user manualnya ya teman-teman. Jadi kalau timer on delay itu bentuk rangkaiannya nanti seperti ini. Ada kontak, habis itu ada instruksinya. Ini gimana cara muncul instruksi ini? Uh, Gampang ya teman-teman. Kalau di sini di contohnya cara muncul instruksi T on T14 ini yang kayak gini di sini. Ini instruksinya, ini contohnya teman-teman ya. Yang kayak yang kayak begini tuh tinggal teman-teman tulis saja T on T14. Uh, Kemudian nanti bakal muncul sendiri ini ya teman-teman. Uh, 4 ini maksudnya apa, Pak? 4 ini kalau di sini dia masuknya S. S ini source operand. Source operand tuh kalau teman-teman baca bang fungsi deskripsinya, source operand itu di sini berfungsi sebagai berapa lama waktu teman-teman mau timer on delay-nya ya teman-teman. Uh, Berapa lama waktunya gitu ya. Jadi cara kerja timer on delay kan gini, kalau seandainya teman-teman tekan kontaknya, dalam hal ini kalau di sini M0 ya teman-teman, tapi nanti kita nggak pakai M0. Kalau seandainya kita tekan M0, seandainya uh, 1 detik, apakah dia akan menghidupkan Y0? Tentu tidak ya teman-teman. Jadi kalau seandainya M0 ini ditekan sampai batas waktu yang ditulis di sini gitu kan, ditulis misalnya di sini batas waktunya 4. Oh, berarti kalau sampai 4 teman-teman tekan sampai 4 detik 0,4 second baru ya nolnya itu akan hidup. Pokoknya nanti saya demonstrasiin ya teman-teman, daripada teman-teman pusing. Yang penting kita tulis dulu sesuai contoh di sini ke PLC yang mau kita program ya teman-teman. Oke, ini di sini pakai M0 tapi saya nggak pakai M0 ya teman-teman untuk kontaknya. Kita pakai yang kemarin aja ya, X0, X2, Y1 ya untuk itunya, untuk input dan outputnya ya teman-teman. Di sini tulisnya kontak M0. Nah, saya ganti jadi kontak X0. Kontak X0 teman-teman arahin dulu ya teman-teman ya. Mau nulisnya di mana? Nulisnya di sini kan. Saya mau nulis di sini. Habis itu kontak X0 teman-teman tulis LD. LD itu kan ada nih di sini ya. NO kontak ya. Bisa sih dari sini juga ya teman-teman. Dari atas juga bisa. Coba saya biasanya langsung ketik aja lah gitu biar gampang. Habis itu LD spasi X0. Cret, enter. Nah, itu muncul kontak X0. Kemudian
di sini kata dia apa tadi, nulis T on T1 4. Oke, kita tulis aja dulu, nanti baru kita edit ya teman-teman. Kita tulis T on T1 4 thread. Oke, muncul kan teman-teman. Setelah teman-teman tulis, edit aja ya teman-teman, jangan, tadi kan cuma buat itu aja, buat demonstrasi gimana cara munculin instruksi ini ya. Kita sekarang maunya dia itu hidup setelah 3 detik. Makanya di sini tulis 30 ya teman-teman. Ini T1 maksudnya apa ya teman-teman? T1 maksudnya timer ke-1. Jadi di PLC ini buat nandain ini timer keberapa gitu ya teman-teman. Jadi timernya bisa banyak sebenarnya, bukan cuma satu. Makanya dia ada T1, T2, T3 dan seterusnya. Makanya di sini tulisnya T1 ya teman-teman. T on T1 30 akan on delay setelah 3 detik ditekan X0-nya. Gitu ya teman-teman maksudnya. Nah, habis itu di sini dia nyuruh nulis lagi apa nih? Dia nyuruh nulis lagi T1 Y0. Kontak T1 outputnya Y0. Y0 nya kita ganti jadi Y1 ya teman-teman. Nah, kita makainya Y1. Untuk memunculkan kontak seperti biasa LD habis itu kontaknya mana yang mau kita muncul, T1 ya teman-teman. T1 thread enter. Habis itu pilih outputnya dari sini ya teman-teman, CTRL 7, klik, habis itu Y1 karena kita menggunakan Y1 untuk output ya teman-teman. Habis itu oke, ini sudah selesai. Setelah selesai, simulasinya gimana Bang? Apakah timer ini bekerja atau tidak? Gimana cara lihat simulasi program ini? Cara lihat simulasi programnya adalah teman-teman harus punya PLC-nya dulu ya teman-teman. Jadi kalau MacMed ini emang dia cara dia itu begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus beli PLC-nya dulu, baru teman-teman bisa simulasikan program yang teman-teman buat. Nggak mahal kok teman-teman, santai gitu kan. Paling berapa juta gitu kan. Tapi teman-teman bisa explore PLC di sini sesuka teman-teman ya teman-teman. Kalau untuk belajar murah ya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah biasa PLC, wah gampang banget tuh, di industri manapun pasti kepake teman-teman, pasti kepake, nggak bakalan sulit nyari kerja itu, nggak bakal sampai nganggur berbulan-bulan gitu loh teman-teman. Oke. Jadi gimana seandainya kalau teman-teman udah punya PLC-nya? Kalau seandainya udah punya PLC-nya, PLC-nya tadi hidupin dulu, habis itu teman-teman rubah mode yang ada di kiri atas ini, teman-teman rubah ke mode TM ya teman-teman. Nih saya liatin ya. Sudah dirubah ke mode TM. Setelah dirubah, teman-teman bisa download di sini ya teman-teman, F8 download dari PC ke PLC ya teman-teman, dari laptop atau komputer teman-teman ke PLC. Di download, klik yes aja ya teman-teman, yes. Ini saya pengennya ngapus elemen yang sebelumnya ya teman-teman, jadi saya klik yes. Tapi kalau teman-teman data yang di dalamnya nggak pengen kehapus, jangan teman-teman klik yes ya teman-teman. Saya emang pengen datanya sampai angka-angkanya itu hilang semua, makanya saya klik yes ya teman-teman. Habis itu download. Sudah di download. Selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah yang teman-teman lakukan adalah run ya teman-teman, run the program. Jadi teman-teman harus running programnya. Gimana caranya? Ini ya teman-teman, diarahin ke atas ya teman-teman, toggle ya teman-teman, jadi on. Kalau sampai kedip-kedip kayak gini ya teman-teman, sampai kedip-kedip, jadi kedip-kedip dia kalau udah run tuh ya.
Kedip-kedip run, habis itu setelah run ya teman-teman, nanti teman-teman balikin lagi ke mode TM ya teman-teman, balikin lagi ke mode TM. Jangan di stop dulu ya teman-teman, pokoknya balikin aja ke mode TM. Kenapa mode TM itu penting banget dari kemarin sebut-sebut? Karena itu kalau kita pengen baca data dari komputer ke PLC harus connect ya PLC-nya ya sama komputer. Jangan koneksi PLC sama komputernya nggak connect, nanti gimana kita mau baca simulasi programnya ya teman-teman gitu. Oke, ceritanya ini saya sudah balikan lagi ke mode TM ya teman-teman. Muncul angka 0 di sini ya teman-teman. Itu maksudnya adalah uh, sudah data yang ada di dalam sini tuh masih 0. Jadi waktunya masih 0 gitu ya. Oke, saya ingatin lagi ya teman-teman. Ini T-on T1 30. 30-nya ini desisekon, bukan sekon. Jadi makanya saya tulis 30 ini maksudnya 3 detik ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai simulasinya. Kita klik kanan di X0, kita force thread. Kita hidupkan dia. Ah, baru kan setelah 30 di sini dia hidup ya teman-teman. Oke. Sekarang saya matiin lagi ya teman-teman. Force all. Nah, saya ulangi lagi caranya ya teman-teman. Klik kanan, force thread. Nah, sampai 30 baru hidup nih. Hidupkan dia teman-teman. Gitu ceritanya. Jadi kalau udah 30 dia hidup ya teman-teman. Gitu. Itu maksudnya timer on delay. Saya enforce lagi. Jadi gunanya apa sih bang kalau timer on delay? Ngapain kalau dia harus hidup setelah 3 detik ya, suka-suka orang yang mau pakai ya teman-teman. Kadang dipakai soalnya, makanya saya jelasin gitu loh. Kadang ada orang pengennya itu setelah ditekan 3 detik dulu baru hidup gitu loh. Gitu, makanya saya jelasin timer on delay ini ya teman-teman. Oke, setelah timer on delay beres, kita balikin dulu. Kita keluar dulu dari mode monitor PLC, keluar. Kita klik aja langsung, dia langsung keluar mode kan, jadi kembali normal lagi. Sekarang kita coba instruksi yang lain ya teman-teman. Instruksi counter ini bentuknya gini ya teman-teman, kontak habis itu CTU-DS. Kalau kata contohnya di sini CTU channel 3. Jadi D ini channel, maksudnya counter ke berapa ya? Sama kayak timer tadi ya teman-teman. Kalau timer kan sebenarnya bukan cuma satu, kalau di dalam PLC ada timer 1 2 3 4 5. Kita mau timer yang mana gitu kan. Kalau sama juga kayak counter, di sini di user manual contohnya memakai counter 0, dia memakai counter yang ke 0 ya. Kemudian di sebelah channel ini ada 3. Ini maksudnya apa 3 ini? 3 ini maksudnya adalah hitungan ketiga dia akan menghidupkan channel ya teman-teman, akan menghidupkan channel. Kalau di sini ketika channel hidup akan menghidupkan channel. Jadi channel dulu hidup, baru channel akan menghidupin channel ya teman-teman. Oke. Ini gimana sih Pak Doli kok bisa tahu kayak gitu-gitu ya? Ya baca aja ini user manual ya teman-teman. Di sini kan ada fungsi description-nya gitu kan. Terus ada grafiknya, ada contohnya ya teman-teman bisa coba sendiri gitu ya teman-teman di rumah. Tapi oke, saya demonstrasikan dulu ya teman-teman. Di sini katanya kalau mau ikutin contohnya bikin dulu kontak M0, nggak usah M0 ya teman-teman, kontak berapa aja, yang penting formatnya mirip kayak di atas ini ya teman-teman. Gitu, kita pakai X0 aja ya, kontak X0. Oh yang ini hapus dulu ya teman-teman, hapus dulu. Kontak X0 cara membuatnya adalah LD X0 ya teman-teman. Habis itu
Habis itu LD X0. Di sini tulisannya CTU C03. Oke, kita ikutin dulu. Nanti kita edit setelah kita ikutin CTU C03. CTU spasi C0 spasi 3. Nah, oke. Setelah muncul kita edit. Kita mau berapa? 4 ya aja ya teman-teman. 4 kali dia mati hidup, dia akan menghidupkan channel ya teman-teman. Oke. Terus kata dia di sini apalagi channel akan hidupkan Y0. Oke, saya nggak pakai Y0, saya pakai 1 ya teman-teman. Channel LD channel, habis itu kontak di sini, coil di sini, pilih Y1 ya teman-teman. Oke, sudah selesai programnya. Kemudian kita coba gimana cara coba sama kayak tadi ya teman-teman. Kita rubah dulu ke mode TM toggle-nya. Setelah rubah ke mode TM, kita download F8. Oke saja. Hapuslah elemen dalamnya, datanya saya nggak perlu, pokoknya saya hapus. Download. Habis itu setelah itu teman-teman bisa run programnya. Setelah teman-teman run programnya dengan menekan on yang ada di toggle itu, teman-teman kembali ke mode TM ya teman-teman. Kembali ke mode TM. Habis itu teman-teman klik monitor F9 ya teman-teman. Klik monitor. Oh, kok nggak bisa ya teman-teman? Oh, udah muncul teman-teman nih angka 0 nih. Simulasinya lagi berjalan ya teman-teman. Oke, sekarang coba kita klik sekali lah X0-nya. Kita force aja dari komputer, nggak usah pakai push buttonnya ya. Kita force X0 hidup sekali. Dia ngitung 1 kan. Kita lepas lagi unforce all. Dia tetap mempertahankan angka 1 ini ya teman-teman. Kita hidupin lagi, nanti berubah dia nih. Force lagi, hidupin lagi. Nah, jadi 2. Habis itu kita unforce lagi. Dia tetap mempertahankannya. Kita force lagi. Jadi 3. Lihat nih ya teman-teman, setelah jadi 4 apa yang terjadi ya. Unforce dulu. Thread. Kemudian force. Thread. Nah, yang terjadi adalah ketika channelnya 4, karena kita set di sininya 4, channelnya akan hidup kontaknya ya. Kontak di sini channelnya akan hidup. Kemudian kontak ini akan mengalihkan listrik ke Y1. Jadi Y1-nya sekarang juga ikutan hidup ya teman-teman. Nah, begitu konsepnya untuk counter ya teman-teman. Setelah counter apalagi nih setelah counter? Setelah counter ada lagi move ya teman-teman. Move ini maksudnya tujuannya apa? Lihat aja dulu. Nanti kalau teman-teman program, nanti kalau teman-teman tahu move ini fungsinya apa. Gitu ya. Jadi move ini akan bekerja kalau ada satu kontak, terus ada instruction move, terus SD. S itu sumber datanya, D itu tujuan datanya. Jadi move dari S ke D gitu maksudnya kalau di sini ya. Langsung saja tanpa basa-basi. Seperti biasa yang di sini di monitornya keluar dulu ya teman-teman. Habis itu kita hapus program yang tadi. Di sini kata dia di contohnya itu kontak, habis itu move D0 D10. Saya mau memakai kontak sama X0 juga ya teman-teman. Tapi nanti saya oke lah, kita ikutin aja dulu D0 D10. Jangan D0 D10, D1 D2 aja ya teman-teman. Move dari D1 ke D2. Berarti tulisannya nanti move D1 ke D2, bukan D0 D10 ya teman-teman. Oke, langsung tulis saja. Nah, karena udah biasa langsung aja ya teman-teman. LD X0 move
D0 ke D1 gitu ya teman-teman. Oke, sudah berhasil. Seperti biasa kita download dulu. Jangan lupa sebelum download kita rubah dulu. Kita rubah dulu ke mode TM ya teman-teman, toggle-nya. Jadi kalau kita nggak rubah ke mode TM ya nggak bisa di-download gitu loh. Nggak bisa dipindahin programnya ke PLC gitu ya teman-teman. Nah, sudah dipindah ke toggle-nya ke mode TM, kita download. Oke saja, oke. Nah, download. Nah, oke, sudah di-download. Setelah di-download, kita run ya teman-teman. Kita run. Kita arahkan toggle-nya ke atas ya teman-teman, ke on. Kalau on itu artinya run maksudnya, sampai dia kedip-kedip muncul nih ya nanti ya. Nah, kayak gini sampai kedip-kedip muncul ya teman-teman. Oke, kita run. Nah, setelah kita run, balikin lagi setelah kita run, kita ke mode TM ya teman-teman, ke mode TM yang tadi nih, ke mode TM yang di tengah tadi ya. Habis itu setelah kita balikin ke mode TM, habis itu kita monitor F9. Nah, oh ini masih keadaan dipaksa nih sama saya tadi ya. Oh, saya unforce dulu Nah, contoh D0 saya mau isi lah ya, D0 saya mau isi. Klik kanan di instruksinya ya kalau mau ngisi data ya teman-teman. Saya mau tulis write, saya mau tulis D0 nya itu contoh 3 gitu ya. Kemudian ini kontak X0 nya saya hidupin ya, saya force. Apa yang terjadi di D1 nya? Oke. Dia D1 nya jadi 3 ya teman-teman. Jadi move dari D0 ke D1. D1 nya akan jadi 3 gara-gara data D0 dipindahin ke D1 ya teman-teman. Lalu setelah dilepas gimana, setelah di enforce gimana nih teman-teman? Sama ya teman-teman, dia masih mempertahankan angkanya gitu. Sekali lagi ya teman-teman, saya tulis contoh 100 ya. 100. Oke. Nah, sekarang saya force lagi. Apakah move lagi? Nah, move ya teman-teman. Dari D0 ke D1, D1 sekarang berubah jadi 100. Oke, kita unforce dulu ya teman-teman. Nah, oke, kita setelah selesai, kita keluar dulu dari mode monitor, kita coba instruksi yang lain. Apalagi ya selain instruksi tadi move, udah set dan reset. Oke, set dan reset kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman.